Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Uti, tempat belajar dan berbagi bersama. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk ini ya. Kemarin ada yang bertanya untuk perhitungan flow dari device condensate flow atau BFP, boiler feed pump. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai device orifice, venturi, dan nozzle yang kita sesuaikan nanti dengan standar ISO 5176 ya. Baik, kita langsung saja. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan ya, perlu saya sampaikan bahwa di standar ISO 5176 ini ada dibagi menjadi beberapa beberapa tipe. Pertama, tipe venturi tube, dan tipe venturi tube ini dibagi lagi menjadi 3. Ada seperti ini, kita lihat ada cast, ada machine, dan rough welded. Dan untuk nozzle dan venturi, itu di ISO 5176 part 3. Kalau venturi tube dia part 4. Di nozzle dan venturi, dia terbagi lagi menjadi 3. Seperti ini ya. Ada ISA 1932 nozzle, ada long radius nozzle, dan venturi nozzle, bukan venturi tube ya, venturi nozzle. Dan yang ketiga, ini adalah ISO 5176 part 2 nya. Nah, ini orifice ya. Orifice ini juga terbagi menjadi 3. Ada corn tapping, ada yang dengan D/2 flank tapping, dan ada yang flank tapping saja. Nah, jadi ketiga tipe ini mempunyai formula berbeda-beda ya, mempunyai masing-masing formulanya ya. Makanya mereka dibagi menjadi 3 tipe. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin saya akan menjelaskan untuk venturi tube, karena nozzle sama venturi mungkin kita akan ke pertemuan berikutnya ya. Kita ke venturi tube dulu. Jadi di sini sebelum kita menghitung, kondisi ini bisa dipakai tergantung dengan posisinya ya. Kalau semisal posisi di kondensat ya kita pakai. Yang penting adalah kita harus tahu kondisi ini. Ini yang harus kita ketahui dulu. Kondisi di atas. Ini mau tappingannya berada di venturi, tappingannya berada di kondensat atau di boiler feed. Baik, pertama-tama yang harus kita diketahui adalah untuk mencari diameter pipe ya. Ini data ini ada di kalibrasinya. Rasio, beta rasio. Nah, ini yang warna biru ini adalah data yang kita cari waktu
pengujian ya. Jadi differential pressure-nya, temperatur, dan yang lainnya ini adalah properties-nya seperti density, viscosity dynamic, expansibility factor, dan yang lainnya. Baik, supaya ini tidak bingung, kita lakukan seperti ini. Baik, pertama-tama yang kita cari viskositas kinematik, area, velocity, data yang kita perlukan untuk menghitung ya, Reynolds number, discharge coefficient, dan baru kita akan mencari debit dan flow nya. Untuk informasi ya, kalau untuk Venturi job ini discharge coefficient nya di standar sudah dikasih tahu ya, bisa dipakai adalah untuk cash itu 0,984, untuk machine untuk 0,995, dan untuk rough welded itu 0,985. Nah, dan bisa juga pakai desain ya, kalibrasinya, sertifikat kalibrasinya bisa dipakai. Kalau misal nggak ada, kita bisa pakai rujukan dari standar. Untuk yang tipe Venturi tip ini, C nya langsung kita pakai ya, langsung kita gunakan. Berbeda untuk nozzle Venturi dan orifice. Nah, untuk C nya, untuk yang ini adalah kita harus pakai rumus, dan setiap tipe rumusnya berbeda-beda. Nah, makanya itu untuk yang pertama kita coba untuk menghitung untuk yang di Venturi tube ya. Pertama, dari data ini kita bisa melakukan langkah awal ya. Kita paste dulu ini ya, untuk percobaan perhitungan. Kita taruh di sini. Oke, ini adalah data-data yang kita harus diketahui kondisinya. Ini dari nozzle sertifikat, ini saya hitung ini, dan yang ini adalah dari data logsheet. Nah, untuk density mungkin bisa kita cari ya, kita bisa cari menggunakan aplikasi properties, kita cari di internet, atau kalau sudah punya WinStim kita bisa cari melalui mikronya. Sini karena saya sudah punya, maka saya akan menggunakan mikronya. Jadi density ini density dari pressure dan temperatur fluidanya. Yang kedua, viskositas, absolute viscosity. Nah, absolute viscosity juga kita cari di properties WinStim ya. Kalau semisal nggak punya WinStim gimana? Nah, kalau nggak punya, maka kita akan menggunakan ini sebagai bantuan. Sini kita tahu pressure-nya di 176,823, temperaturnya 267,466 metrik, kita calculate. Nah, di sini density-nya 787
dan untuk absolutnya sini ya. Nah, kalau kita pakai ini ini kita bagi 1000 jadi 0,123. Oke. Nah, untuk expansion 1 nilainya. Nah, ini pi per 4. Nah, setelah data ini kita dapat, ini kita untuk yang tipe rough welded ya. Setelah itu kita mencari viscosity kinematiknya. Gimana caranya? Di sini rumusnya kinematik. Absolute viscosity dibagi density dibagi 1000. Absolute viscosity ini dibagi density bagi 1000. Nah, ini 1000 ya, bukan 100 ya. Nah, ini sama ya. Yang kedua, area ini ya, area dari pipe nya. Ini diameternya 1000. Nah, ini correction sama yang di atas ini sama ya, 3 ini sama 3 ini sama nilainya. Untuk corrected nanti kita nggak ngitung corrected dulu ya. Nah, sini rumusnya seperti biasa ya, PR kuadrat ya. Ini karena D kita bagi 2 di PR kuadrat. PR ini bagi 1000 kuadrat. Baik. Yang kedua, yang selanjutnya ya, untuk pipe velocity. Pipe velocity area dibagi volume flow. Nah, volume flow posisinya adalah di bawah. Nah, kita nggak bisa mencari volume flow sebelum ini semuanya diketahui ya. Jadi gimana caranya? Yang kita lakukan adalah kita masukkan saja rumusnya, area dibagi volume flow di sini, kita taruh di sini, kita enter. Ini masih error, nggak apa-apa, kita terusin saja. Untuk Reynolds numbernya rumusnya seperti ini ya, kita ikutin saja dulu ya. Jadi fluid density dikali pipe velocity dikali pipe diameter dibagi absolute viscosity. Nah, ini sama ya. Nah, ini kan nggak ketemu ya. Nah, kalau untuk yang C, koefisien discharge-nya untuk yang rough welded adalah
0,985. Kita pakai ini. Untuk debitnya untuk debitnya kita pakai ini, rumus ini. Nanti bisa dicoba ya, ini rumusnya ya, dimasukin ya. C sudah ada, beta sudah ada, E nya adalah expansion factor, PD Pi/4 D kuadrat dual delta 2 differential pressure-nya ini, dan ini adalah rho density-nya. Kita masukin. Nah, di sini rumusnya sudah ada ya, seperti ini. Nanti bisa disamakan, ini rumusnya. Nah, langsung ketemu nilainya. Untuk yang tipe Venturi tube mungkin lebih cepat ya, karena tidak looping ya. Jadi karena C nya sudah langsung ditentukan, jadi dia bisa langsung ketemu. Nah, untuk yang ini mungkin nanti diperlukan pada saat kita melakukan perhitungan di nozzle dan orifice. Untuk sekarang mungkin masih belum, tapi nanti ini kita akan butuhkan. Untuk volume flow ini atas dibagi density. Nah, kalau ini udah ketemu, dia akan looping ke atas. Dan untuk flow-nya tinggal dikali 3600. Nah, untuk Reynolds number-nya kenapa dia berbeda ini, kita cari ya. Oh, ini kebalik ya. Nah, ini volume flow bagi area. Oke. Nah, untuk graf sudah diketahui ya, seperti ini ya, apa namanya, menghitungnya. Meskipun sebenarnya ini kita tidak butuhkan untuk mencari perhitungan ini, tapi ini nanti akan kita butuhkan pada waktu di nozzle dan Venturi. Nah, ini enggak ada salahnya kalau kita cari dulu. Nah, perbedaan dari ketiga ini, rumusnya semua sama, kita pakai ini.
untuk mencarinya kita pakai ini untuk debitnya. Yang membedakan adalah ini 984 C nya yang membedakan. Kalau pakai cash ini, pakai mesin ini, dan pakai RAV ini. Nah, coba kita lihat. Di sini ada Venturi tube. Nah, kita masukkan nilainya ini. Kita lihat sini, kita ubah pipe diameter di 336 55, bore diameternya di 196 4465, differential pressure-nya kita pakai yang tengah ya, 290 14, pressure-nya 4,5, temperaturnya 23 4,22, density absolute viscosity sudah. Nah, di sini 38, sini 37. Nah, kita nggak tahu ini Venturi tube-nya jenisnya apa ya. Jadi kita bisa cek kalau mesin 38, gas 38. Nah, 1,3. Ini bukan isentropik, ini bukan satu. Nah, nilainya adalah di 38 ya kalau perhitungan ini ya. Tapi kalau di report dia ada perbedaan. Kalau kita mendekati ini 385, 389, 384. Ini kita harus tahu jenisnya ya, cash, mesin atau rak. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh mass flow nya. Mass flow ya ini ya. Misal kita coba di 290, ini
dia berubah di sini 294 68 416 235 09. Nah, ini density-nya mendekati yang ini. Ada sedikit perbedaan, tapi nggak masalah, nggak harus sama untuk perhitungan. Nggak tahu kita perhitungan yang ini mungkin ada faktor lain, tapi kita setidaknya kita sudah menggunakan rumus yang dari ASME ya. ASME apa ISO. Satu 465 462 Nah, kalau kita sesuai desainnya di 314, nah kita perhitungan pakai ini adalah di 32407. Nah, sudah mendekati. Masalah untuk ini, jadi nanti kita bisa cek satu persatu ya. Kalau semisal ini Venturi Tube sudah diketahui cache mesin atau rough-nya, kita bisa langsung nentuin nilai dari C nya. Tapi di report ini dia tidak mengasih tahu reportnya, jadi setidaknya untuk perhitungan yang kita hitung sendiri adalah nilainya sekian. Nah, untuk perhitungan tipe Venturi Tube bisa dilakukan seperti ini ya. Rumus-rumusnya mulai dari awal sampai kita ketemu di flow-nya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini ya. Untuk selanjutnya, untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nozzle dan Venturi. Nah, di Venturi dan nozzle sendiri di sini ada 3 ya. 3 tipe dan 3 rumus juga masing-masing berbeda. Nah, untuk yang ini akan berpengaruh nantinya untuk mencari debitnya. Beda kalau yang di sini tidak terlalu berpengaruh. Apabila kita tidak menghitung ini, tidak berpengaruh karena rumus dari debitnya sudah langsung ke C ini. Baik, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa dicoba. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.